minum segelas air di taman kota, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum, kami mulakan kata pagi ceria, insya Allah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Hal yang paling kami syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam kami sampaikan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Keluarga Batam, beliau Eyang Sri Sudarsono. Yang kami hormati Kepala SLB Kartini, beliau Bapak El Baliskar SPD. Dan yang kami banggakan para dewan juri ajang lomba kreasi dan kewirausahaan siswa Indonesia ya, atau BIKSI, di mana pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjabarkan, memperkenalkan tentang wirausaha yang ada di SLB Kartini. Mohon maaf jika nanti penyampaian kami ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Intinya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang memang benar-benar kami laksanakan di SLB Kartini Batam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang menjadi latar belakang dari pengembangan wirausaha di SLB Kartini Batam ini adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, di mana disebutkan bahwa pendidikan tidak hanya diwadahi oleh satu pelajaran saja, karena hal ini tidak meng-cover seluruh aspek kehidupan siswa. Akan tetapi di sini maksudnya keterampilan atau pendidikan bermuara pada kegiatan menghasilkan produk, di mana di SLB Kartini Batam digencarkan, diprioritaskan siswa yang akan menyelesaikan pendidikan mampu dan terampil nanti di kemudian hari. Salah satunya adalah keterampilan, dan dari keterampilan itulah yang akan kita jadikan sebagai produk wirausaha. Kemudian pendidikan yang bermuara kepada kegiatan yang menghasilkan produk serta membangkitkan ide atau gagasan di ruang lingkup masyarakat sekolah. Kami yang berada di sekolah ini tentu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri siswa kami, mulai dari itu ide-ide, gagasan ataupun keterampilan yang ada, dan dilengkapi dengan instruktur yang sangat mumpuni, alhamdulillah. Kemudian kami mengacu kepada identifikasi masalah, di mana berwirausaha sebenarnya memiliki peluang besar, adanya peluang besar yang terkandung di dalam konsep ataupun program dari wirausaha itu sendiri. Kemudian tercipta dari gagasan dan ide yang cemerlang, di mana peserta didik kami, instruktur yang ada di SLB Kartini Batam memiliki ide dan gagasan, sehingga dari ide dan gagasan itulah tercipta kreativitas yang terampil sehingga menciptakan sebuah produk yang bisa kami pasarkan di luar masyarakat sekolah Kartini. Kemudian bakat dan minat peserta didik, di mana landasan ini bermuara kepada bakat dan minat peserta didik kami yang memiliki keturunan khusus. Ternyata mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa yang bisa kami manfaatkan bersama, yang bisa kami kembangkan bersama, yaitu menciptakan sebuah produk. Kemudian melestarikan budaya Indonesia di mata dunia, di mana wirausaha yang telah kami programkan di SLB Kartini itu memiliki daya jual dan mampu melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya pemanfaatan biota laut, dan tentunya produk unggulan kami adalah batik, di mana batik ini sudah sangat-sangat diperkenalkan oleh Wakil Gubernur, beliau Ibu Marlin Agustina Rudi, dan tentunya disupport oleh Dekranasda Kota Batam dan Yayasan Keluarga Batam. Kemudian fungsi wirausaha, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya wirausaha ini sangat berperan penting dalam masyarakat sekolah. Tanpa ada wirausaha, maka dikhawatirkan nanti pelaksanaan ataupun program yang ada di kelas-kelas pembelajaran tidak bermuara pada satu tujuan. Namun setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, maka bermuara kepada keterampilan, dan keterampilan itulah yang akan kita perkenalkan kepada masyarakat luas. Kemudian menyiapkan peserta didik untuk tantangan dan masa depan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa
Tujuan dari pendidikan yang ada di SLB Kartini itu memandirikan dan terampil, di mana peserta didik kami nanti setelah menjadi alumni ataupun lulus dari sekolah Kartini diharapkan mampu menciptakan sebuah ide atau gagasan ataupun diterima di lingkungan masyarakat. Contohnya kita sudah mengasah ataupun membekali mereka dengan beberapa keterampilan yang mereka minati, maka nanti setelah mereka lulus, maka kita harapkan mereka bisa diterima di ragam PT ataupun perusahaan ataupun usaha-usaha rumahan. Kemudian hasil dari produk keterampilan yang telah diprogramkan. Nah, dari hasil produk inilah yang akan kita perkenalkan, yang akan kita olah, yang akan kita jual dan berdayakan, sehingga hasil dari produk ini bisa kita manfaatkan bersama, khususnya untuk anak-anak kami. Kemudian menambah uang jajan dan biaya lainnya. Ini masih erat kaitannya dengan hasil dari wirausaha yang ada di SLB Kartini. Kemudian peluang ini tidak menutup kemungkinan bahwa wirausaha SLB Kartini akan terus berkembang dengan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pangsa pasar. Salah satunya adalah batik, di mana batik ini cenderung akan berguna dan akan bermanfaat baik itu di kalangan masyarakat kecil ataupun masyarakat menengah dan bahkan masyarakat atas, karena mereka tetap menggunakan produk batik, apalagi batik di Batam sudah mulai dibakukan dan digencar-gencarkan pengembangannya. Nah, ragam keterampilan yang ada di SLB Kartini Batam, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa ada batik, ada ada tata busana, ada tata boga, ada seni musik, seni tari, pesur, ya ada IT, ada tata rias, ada cuci motor, dan ada hidroponik. Nah, dari beragam keterampilan ini, Bapak Ibu, kami saksikan bahwa kami menghasilkan produk pembelajaran yang sudah didampingi oleh Bapak dan Ibu instruktur yang sudah berpengalaman dan sudah mumpuni serta memiliki sertifikat yang sudah diakui oleh nasional. Jadi alhamdulillah di SLB Kartini Batam kita sudah berupaya untuk melayani, membimbing dan terus mendampingi peserta didik sehingga mereka kemudian hari terampil sesuai dengan bidang dan bakat mereka masing-masing. Kemudian produk unggulan kita adalah batik. Nah, batik ini instrukturnya adalah Tri Rudianto, dan jam pelaksanaan itu setiap hari Rabu dan Kamis full kita melaksanakan kegiatan. Ini adalah dokumentasi kegiatan produk wirausaha yang ada di SLB Kartini Batam, di mana peserta didik mengikuti kegiatan proses pembelajaran keterampilan. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh wirausaha SLB Kartini Batam. Kemudian ada beberapa foto kita pada saat mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Batam setiap tahunnya, dan pada tahun ini juga kita telah mengikuti kegiatan Expo, di mana produk-produk SLB Kartini Batam yang berada di bawah nama wirausaha itu sudah kita bawa dan sudah kita pamerkan di sana. Oke, kemudian biaya produksi dan harga penjualan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada produk berarti ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, biaya untuk produksi dan harga penjualan di sini tertera berbagai produk. Yang pertama adalah batik tulis, ya, berlembarnya seperti apa sudah kita lampirkan juga di bagian makalah dan PPT. Kemudian ada biaya produksi batik cap per lembar. Nah, harga ini sudah masuk biaya-biaya kecil yang diakomodir oleh produksi sendiri. Kemudian ada bahan baku pembuatan produk, ya, di mana bahan baku ini sangat-sangat butuh dan memang urgent sekali. Biaya produk ini kita dibantu oleh Dekranasda, ya, Dekranasda sangat membantu kita dalam proses pembuatan produk. Oke, kemudian ada langkah-langkah kerja pembuatan batik, di mana langkah-langkah ini sudah kita laksanakan dan sudah kita rangkum dalam makalah produk. Nah, pengembangan dan promosi wirausaha SLB Kartini Batam. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semua, untuk promosi hasil dari produk wirausaha ini kita sudah mempromosikannya tidak hanya melalui mulut ke mulut, tetapi kita juga memanfaatkan digitalisasi pembelajaran, di mana SLB Kartini sudah melaksanakan kegiatan proses digitalisasi dan
pelatihan-pelatihan terkait dengan video pembelajaran, maka dari situlah kita aplikasikan sehingga menjadi sebuah promosi yang tidak terlepas dari digitalisasi seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan ada website. Nah, kemudian pengembangan keterampilan. Pengembangan produksi keterampilan CAP di SLBKT ini sudah berjalan ya, bekerja sama dengan beberapa komunitas Kota Batam, komunitas batik di Kota Batam, dan mitra SLBKT ini yang tidak terlepas dari agenda ataupun program wirausaha. Ya, kemudian ada kerjasama dengan mitra atau MOU, di mana data atau mitra kita yang sudah terjalin dengan baik. Ada RSBK, ada SMK Kartini, Kota Batam, Kadin Cakrato Intravo, Ketua Asosiasi Batik, Indra Batik, Sri Batik, Golden Front Seafood, LKS Jakarta, LP3I Cabang Batam, Rumah Kreatif Tiban, ada kantor lurah, kantor camat, Kecamatan Batu Ampar, di mana beliau-beliau ini sudah MOU dengan kita, baik itu yang menjadi quality control produk ataupun yang memakai produk SLB Kartini Batam. Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra yang sudah bergabung bersama kami di SLB Kartini Batam untuk mengembangkan wirausaha dan produk SLB Kartini. Ini adalah dokumentasi MOU kita dengan mitra yang sudah terjalin dengan baik meskipun masa pandemi, tetapi mereka aktif membantu kita untuk terus memantau kualitas produk yang ada di SLB Kartini Batam. Tidak hanya batik saja, tetapi ada beberapa produk unggulan kami yang layak kami perkenalkan kepada masyarakat Indonesia umumnya. Ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan wirausaha. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, bahwa instruktur ataupun guru yang berkaitan dengan keterampilan di SLB Kartini Batam sudah mendapatkan sertifikat dan sangat layak untuk menjadi instruktur keterampilan di SLB Kartini. Kemudian aspek marketing dan MOU yang dilakukan adalah selain kita gencar di online ya, kita juga memiliki program face to face, maksudnya karena sekolah Kartini berada dalam satu atap, maka kita gencar mempromosikan di wilayah lingkungan sekolah Kartini dulu, kemudian di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan ada beberapa mitra ataupun komite yang sudah bergabung bersama SLB Kartini Batam. Kemudian peran yang sudah dilakukan atau diwujudkan untuk kemandirian wirausaha dan peserta didik. Yang pertama adalah dana yang telah diperbantukan pada masing-masing sektor keterampilan untuk membuat produk yang menghasilkan untung, diharapkan keuntungannya dapat sebagai modal usaha berikutnya. Nah, dana yang sudah terkumpul ketika kita sudah menjual ataupun mendapatkan hasil dari penjualan produk, maka dana itu kita gulirkan kembali. Selain kita berikan kepada atau upah pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Jadi dari hasil itu kita tetap berdayakan kepada peserta didik. Kemudian siswa yang sudah bisa berkarya akan diberi upah, kemudian membuka wirausaha di rumah siswa yang sudah bersertifikasi ini diharapkan ke depan kita bisa berkontribusi lebih untuk peserta didik kita setelah mereka menyelesaikan pendidikan di SLB Kartini. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh wirausaha SLB Kartini, di mana produk yang sudah kita hasilkan kami tidak menutup kemungkinan ada masukan-masukan positif ataupun kritikan untuk perbaikan produk ke depannya, di mana produk ini akan terus kami upayakan dari tahun ke tahun untuk kualitas lebih bagus sehingga respon masyarakat kepada kami tahun ke tahun itu semakin membaik. Nah, fungsi kontrol dan evaluasi ya, di mana mitra kami itu memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Fungsi untuk kontrol quality dari SMK Kartini, terus ada dari Indra Batik, terus ada dari Dekranasda yang selalu mengontrol kualitas ataupun produk yang ada di SLB Kartini. Nah, grand design-nya ini kami berharap ya ke depannya
tahun ke tahun itu lebih baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan di mana wirausaha ini pasang surut, ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada peluangnya, dan ada ancamannya. Di mana kekuatan yang ada di wirausaha SLB Kartini mampu menciptakan desain batik khas lokal Kota Batam yang peserta didik mumpuni dalam keterampilan. Karena melihat dari peluang yang ada, kesempatan yang ada, dan dukungan dari masyarakat luas untuk SLB Kartini, kita tetap optimis bahwa dukungan itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghasilkan produk dan mengembangkan wirausaha yang ada di SLB Kartini. Kemudian kelemahannya adalah tahap produksi. Ketika kita menerima pesanan yang orang minta batik print, karena memang kita tidak mumpuni di situ karena kita tidak memiliki alat di situ. Kemudian peluangnya sangat banyak. Kita berpeluang begitu banyak untuk mempromosikan batik ataupun wirausaha, apalagi wirausaha yang dihasilkan oleh anak-anak kami yang sangat luar biasa sekali, dan kami ingin terus memperkenalkan produk ini untuk masyarakat luas. Kemudian ancamannya khusus untuk batik, di mana ancaman ini sangat urgen sekali ya, di mana batik-batik yang datang dari luar daerah memiliki harga jual yang lebih murah dibanding batik yang ada di Kota Batam. Misalkan batik yang datang dari Malaysia, Singapura, China, ataupun daerah-daerah yang lain yang lebih murah. Sedangkan di Batam sendiri kita produksinya itu memiliki daya jual yang lebih tinggi. Itu ancaman bukan hanya di SLB saja, tetapi untuk pembatik yang ada di wilayah Kota Batam. Oke, sebagai penutup, bahwa wirausaha di SLB Kartini itu memiliki peran penting, di mana kami sudah mendapatkan respon ataupun dukungan dari kepala sekolah, yayasan, komite, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah siap untuk mempromosikan ataupun memperkenalkan produk-produk yang ada di SLB Kartini, di mana ada produk tata busana, tata boga, beragam makanan, terus ada batik, kriya tangan, terus ada hidroponik, di mana keseluruhan dari produk ini kita rangkum menjadi satu kesatuan yang terbentuk menjadi wirausaha di SLB Kartini Batam. Untuk pengembangan, kami terus berupaya menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang tergabung dalam dunia usaha ataupun IKM yang ada di Kota Batam, sehingga wirausaha yang ada di SLB tetap eksis dan lebih dikenal dengan produk-produk yang berkualitas. Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk pemaparan lebih lanjut, kita sudah menuangkannya melalui tulisan, makalah, dan PowerPoint yang telah kita kirimkan sebelumnya. Hidup damai adalah seni, masak daging beri kemiri. Cukup sekian presentasi kami. Salah dan kurang kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.